Prime, podcast for curious mind. Kita tuh jadi mengejar hal-hal yang rasa nyaman itu dengan cara instan. Disko, diskusi psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan KBR Media. Seperti biasa, di awal podcast aku akan selalu mengingatkan teman-teman KBR jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental. Karena kamu sepenting itu. Anyway, pengen tanya juga sebenarnya, teman-teman KBR di sini ada nggak sih yang mungkin cara menjaga kesehatan mentalnya adalah dengan curhat sama AI? Karena akhir-akhir ini lumayan sering mendengar cerita-cerita dan jujur aku sendiri juga pernah sih curhat sama AI, ngetes aja gitu ya. Curhat sama artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang emang lagi hits dan aku rasa semua orang gak cuma Gen Z, gak cuma Gen Alpha, milenial dan para boomer juga udah coba-coba nih pakai AI. Nah, dengan adanya AI sebagai pendengar virtual yang siap ngedengerin cerita kita kapan aja tanpa menghakimi, ini nih jadi suatu pertanyaan. Sebenarnya ini sehat gak sih? Sebenarnya ini baik gak sih? Ada resikonya gak sih? Atau ada tantangan-tantangan tersendiri gak sih ketika kita curhat sama AI? Nah, hari ini di podcast Disko kita bakal ngobrolin tentang kira-kira gimana sih baiknya kita curhat ke AI kalau mau, atau sebaiknya jangan nih karena ternyata ada resiko-resiko tertentu. Kita bakal ngobrolin langsung sama seorang psikolog klinis yaitu Kak Aldo Rayendra. Halo Kak Aldo. Halo. Hai. Kak Aldo ini nanti akan bercerita dan berbagi insight tentang curhat ke AI. Pertama-tama sebelumnya gimana kabarnya Kak Aldo hari ini? Baik hari ini. Oke. Kalau sesama psikolog gini mungkin kita nanya kayak dari 1 sampai 10 lagi di angka berapa Kak? 1 sampai 10 di angka berapa? Di 8 ya. Oke. Angka 8 lumayan oke ya, alhamdulillah. Apakah karena curhat sama AI? Oh enggak. Tentunya enggak dong ya kan. Oke. Aku pengen langsung tanya sih, menurut Kak Aldo, apa yang sebenarnya membuat orang-orang tuh merasa nyaman sih buat curhat ke AI? Oke. Kalau jadi kebetulan emang beberapa hari lalu sempat lihat kontennya gitu ya di Instagram. Katanya 58% orang muda gitu yang curhat ke AI bilang puas gitu kan. Bilang oke gitu kan. Mereka merasa gak dihakimi, gak digosipin, dan Bener juga dibilang kayak gak ada tuh respon ya udah sabar aja, atau gak biasa tuh kamu ya. kurang beriman. Nah ya kamu kurang iman, atau kayak lah lu mending gua. Jadi sobat mendang-mending gitu kan ketika cerita kan. Nah jadinya kalau lihat dari situ kan emang sebenarnya banyak yang merasa terjawab. Cuman kita juga nggak tahu berapa sih yang nggak puasnya dan kenapa gitu kan. Nah ini kan jadi menarik karena mereka berasa dia dapat validasi, didengerin gitu kan, dimengerti, dan ya sebenarnya nggak salah juga kalau mendapatkan itu semua dari AI gitu ya. Cuman ya perlu diketahui itu AI nih bukan bukan komunikasi, bukan interaksi sosial yang itu bisa benar-benar tanda kutip menyembuhkan kita gitu. Kalau istilah psikologi terapeutik gitu ya. Bukan yang hal kayak gitu tuh, karena itu kan benda mati, sama kayak ya udah ketika kita sesimpel googling aja gitu. Cuman ini ada conversationnya. Kan kayak dan banyak memvalidasi. Banyak kan kayak googling kayak gimana cara move on gitu kan. Muncul di ini tips move on buat kamu bla 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 bla. Nah, bedanya ini ngobrol dengan suatu entitas yang bernama AI gitu. Iya. I see. Gitu. Jadi memang kalau di sekitar kita orang-orangnya cenderung judgmental, menghakimi, kaum mendang-mending, mungkin emang ketika kita curhat ke AI kita merasa nyaman karena mereka non judgmental dan tadi ya nggak ngebocorin, nggak ngegosipin, nggak tahu sih ini dibocorin apa enggak ya curhatannya kalau kita curhat ke AI, tapi setidaknya nggak bocorin ke circle sekitar kita. Jadi ada sedikit rasa aman dan nyaman yang didapetin dari situ. Tapi sebenarnya menurut Kak Aldo sendiri resikonya kira-kira apa sih ketika kita jadi lumayan sering lah ya curhat sama AI? Oke. Sebenarnya kan kalau kita pakai AI itu kan mungkin teman-teman yang pakai AI juga banyak kayak AI-nya tuh nanya lagi. Jadi apalagi nih habis ini? Apalagi nih habis ini? Itu kan bikin seperti kita tuh dibikin pengen lagi. Yeah. Nah, sebenarnya tanpa AI pun sosial media dan game atau mungkin film dibikin kan seperti itu mekanismenya. Jadi bikin kita rasa nyaman. Nah, pas titik nyaman udah tinggi nih, tahu-tahu dia udah sampai sini dulu ya. Nah, kalau mau lagi ini lagi gitu kan.
Makanya kan kalau di beberapa AI kan aplikasi AI ada limitnya gitu kan. Iya. Dan biasanya kita nggak sabar kayak aduh pengen lagi nih, pengen lagi, akhirnya jadi bayar atau jadi ya udah pakai AI yang lain, pakai yang lain. Jadi istilahnya kayak kita tuh jadi mengejar hal-hal yang rasa nyaman itu dengan cara instan. Jadi ini jadi kayak adiksi ya. iya mirip-mirip kayak adiksi gitu Jadi kan. ketergantungan. Dan sedangkan dopamin itu kan yang bikin kita merasa senang, itu tubuh perlu waktu untuk memproses dan memproduksinya. Nah, kalau misalkan akhirnya pakai aplikasi AI terus-menerus untuk dapetin rasa nyamannya kayak tadi, ya bisa jadi akhirnya kita ketergantungan dan banyak hal yang dari diri kita nggak berkembang gitu kan. Iya. Misalkan kayak contohlah orang ini, sebutlah siapa namanya ya, si A gitu ya. Dia remaja yang cerita ke AI dan gak punya teman karena social skillnya kurang bagus gitu kan, gak bisa manage emosi. Nah ketika dia ngobrol sama AI dia berasa dimengerti. Tapi apakah itu bikin dia jadi ada apa ya, keterampilan sosial yang diasah, keterampilan regulasi emosi yang diasah? Kan enggak. Sedangkan kalau ke konselor itu kan menyikapi, memvalidasi. Nah tapi kan juga melihat oke, ini apa yang perlu dilatih, apa yang perlu diimprove gitu kan. Jadi kalau misalkan cuman sekedar mau cari validasi bisa banget pakai AI, cuman hati-hatinya dari situ gitu. Takutnya ketergantungan mencari validasi dari si AI ini. Dan mungkin kita juga perlu kritis melihat kira-kira AI ini yang kita buka kan gampang aksesnya, gratis untuk beberapa percobaan pertama gitu ya. Sebenarnya AI ini maunya apa? Mereka kan maunya kita pada akhirnya bayar menggunakan jasa mereka. Mungkin sedikit berbeda sama kalau kita pergi ke psikolog atau ke konselor gitu. Kita tahu bahwa mereka memang pengen kita menjadi semakin baik gitu kan. Jadi lebih ada kredibilitas dan kita tahu tujuan mereka akan membuat kita semakin mandiri dan sehat lah secara psikologis. Jadi kita perlu kritis in that area. Dan aku makasih banget sama Kaldo karena sebenarnya sebelumnya nggak pernah kepikiran arahnya ke situ sih. Resikonya bisa jadi ketergantungan. Lalu yang aku pengen tanya juga adalah kan ada tuh cerita-cerita tentang remaja atau anak-anak yang curhat ke AI. Ada salah satu kasus ya yang dia curhat, dia suicidal, dia ada keinginan mengakhiri hidup dan ternyata keinginan untuk mengakhiri hidupnya ini divalidasi dan justru di-encourage sama AI-nya sampai akhirnya dituntut. Nah menurut Kak Aldo gimana tuh? Oke, jadi ini hal yang menarik ya. Jadi beberapa ya kira-kira sebulan yang lalu iseng lah coba pakai AI dengan curhat gitu kan. Curhat suatu masalah dan dia memang memvalidasi gitu kan. Setelah berapa hari pakai, kok tanya ke AI kayak menurut kalian gitu ya, menurut lo gimana sih orang yang curhat ke AI dan mereka mengharapkan ada sesuatu yang entah terobosan, entah itu sesuatu yang bombastis dalam hidup mereka gitu dengan hanya curhat ke AI. Dan AI itu ngomong, ini AI yang ngomong ya, bilang kayak ya kita cuma memberikan validasi, memberikan kayak apa istilahnya ya, validasi emosi, terus apa namanya itu, penerimaan tanpa syarat dan mengencourage kalau yang dialami itu valid, yang dipikirin dan dialami itu valid. Tapi AI itu nggak bisa, ini AI yang bilang lagi-lagi ya, nggak bisa menggantikan peran profesional. Jadi AI itu bilang begitu. Nah bayangin kalau misalkan itu orang-orang yang kritis, AI itu bisa kritis dengan kekritisannya, memvalidasi kekritisannya. Bayangin kalau misalkan itu, kan AI kadang juga nggak tahu ya, ini yang cerita ke dia ini umur berapa. Nah kalau misalkan itu anak remaja yang belum begitu matang secara emosional dan sosial, bisa aja kayak gitu. Berasa divalidasi tapi malah menangkapnya, oh gue di-encourage buat suicide, kayak gitu kan. Dan juga ada, kalau nggak salah juga pernah ada kasus, ini anak curhat ke AI dan menganggap AI ini seperti pacarnya. Setelah 2 minggu dia tembak AI ini gitu ya, mau nggak lu jadi pacar gue gitu kan. AI nolak. Nah AI nolak, dia suicide. Itu kalau nggak salah, padahal itu anak yang pinter di sekolahnya. Ini kasus di mana, di Inggris apa di mana gitu. Ini menarik karena ini adalah actually pertanyaan aku berikutnya, gimana kalau kita ternyata sepanjang prosesnya kita curhat, kita nyaman dan akhirnya kita kayak punya feeling nih sama si AI-nya. Mungkin kalau dulu-dulu kita bisa relate-nya ke parasocial relationship yang mana kita punya feeling sama K-pop, sama Hollywood star gitu kan, yang mana mereka aja nggak tahu kita hidup di dunia ini. Nah bedanya kalau ini kita jadi kayak punya parasocial relationship sama AI. Menurut Kak Aldo gimana? Itu kan mirip kayak ya itu ya, dengan karakter, sorry to say ini ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya waifu atau husbando yang itu karakter anime, karakter game, nggak masalah gitu kan. Selama masih bisa bedain, oh ini realita, ini buat lucu-lucuan, buat fandom aja gitu kan. Itu kan mirip kayak gitu, kayak ada attachment dengan figur fiksi gitu ya.
Kayak misalkan kalau aktris atau aktor, terus idol K-pop dan lain-lain, itu kan orangnya ada tapi gak kenal kita. Nah kalau AI ini kan bisa dibilang miripnya kayak itu, karakter fiksi gitu kan. Iya benar-benar. Jadinya akhirnya mungkin kita berasa dimengerti, berasa di karena interaksi tadi, tapi kan kita nggak ada proses proses mengenal dan dikenal secara mendalam, karena manusia itu kan, makanya dibilang salah satunya AI itu kan nggak punya empati tapi bisa memberikan respon empati. Nah itu kan lucu tuh, menarik tuh. Jadi kalau misalkan kita mau bedah lebih dalam, cara kerja empati itu kan misalkan kita ngomong nih sama orang lain, dan orang lain itu kasih feedback. Karena syaraf kita, nervous system kita itu merespon dengan baik. Jadi kita bisa berasa emosinya dia, berasa ketulusannya, berasa nyebelinnya kayak tadi dimendang-mendingin, atau disuruh sabar aja, dicap kurang beriman dan lain-lain. Itu kan kita berasa ya ini salah, ini gue nggak dapet nih validasi ini gitu kan. Sedangkan kalau ketemu dengan orang yang pengertian, yang mendengarkan dengan empati, kita kan berasa kayak kok berasa kayak disayang banget gitu kan. Nah kalau dalam konteksnya konseling itu kan ada kode etik, ada batasan-batasan yang lain-lain. Nah AI ini so far dalam hal konseling kayak begini ya nggak tahu udah mengikuti kaidah-kaidah itu belum, dan kalau udah mengikuti udah sampai mana. Jadi maksudnya di sini ya mungkin aja gitu dalam beberapa tahun kemudian ada tuh apa AI yang bisa membantu konseling, bisa aja. Tapi perlu penelitian lebih lanjut sampai mana sih bisanya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata kita develop feeling sama si AI ini, ya yang penting kita coba lihat, oke, kita nyaman karena dia memberikan respons yang positif yang sesuai dengan kita inginkan. Tapi kita jangan sampai, kalau kita sampai di tahapan kesulitan membedakan mana yang realita, mana yang bukan, itulah mungkin saatnya untuk kita boleh pergi ke profesional ya. Betul. Karena udah ada hal-hal yang kayaknya kita develop attachment yang kurang sehat terhadap si AI ini. Dan menurutku yang menarik tentang AI juga adalah specifically yang curhat ya, yang language processing gitu. Ketika kita curhat itu kan bisa jadi kita mungkin lagi ngerasa nggak punya teman yang bisa diajak ngobrol atau apa, dan emang AI ini bisa seakan-akan menggantikan gitu ya secara jangka pendek. Tapi ketika jadinya kita setiap kali ngerasa ketidaknyamanan curhat ke dia, ke AI lagi, ke AI lagi, ke AI lagi, secara jangka panjang jadinya bisa jadi kita kehilangan social skills, atau bahkan kita jadi nggak jadi membangun social skills yang harusnya kita bangun gitu ya ketika si AI ini nggak ada. Ini nyambung ke salah satu penelitian yang baru-baru ini aku baca. Jadi katanya, kalau gak salah ini tahun 2013 sih, remaja di tahun 2013 sama remaja di tahun 2003 itu tuh jauh lebih banyak anak-anak yang tahun 2013, remaja tahun 2013 ini alone time-nya tuh meningkat drastis. Karena udah ada gadget dan lain-lain. Bukan 2013, 2023. Nah, ketika kita jadi lebih banyak alone time, kita lebih banyak berinteraksi lewat HP, dan akhirnya tingkat loneliness juga meningkat gitu ya. Jadi apa yang secara jangka pendek feels good, secara jangka panjang justru malah membuat kita semakin merasa terisolasi. Dan yang paling, menurut aku paling buruknya adalah jadinya kita gak punya skills itu, skill social skillsnya. Ketika mau keluar jadi anxious, aduh gak pernah berinteraksi sama orang lagi, nanti gimana ya responsnya, kalau dia gak sebaik AI gimana? Betul. Nah ini yang kita perlu berhati-hati banget, karena secara jangka pendek rasanya oke, tapi secara jangka panjang ini bisa jadi gak sehat untuk psikologis kita. Kira-kira ada lagi gak kalau dampak jangka panjang yang bisa terjadi kalau kita jadi bolak-balik curhat ke AI lagi? Ya itu tuh kayak tujuan kita curhat apa sih? Untuk dapet koneksi kan, the real connection gitu. Nah kalau ke AI karena itu bukan the real thing, ya nggak tahu ya. Kalau misalkan nanti di masa depan ada AI yang mungkin punya neural seperti manusia gitu, kita nggak tahu juga gitu. Kalau misalkan ada, ya pasti ada batasannya, nggak kayak manusia asli gitu kan. Nah real connection itu kan bisa kita dapatkan dari interaksi dengan manusia. Jadi gak hanya social skill atau emotional skill aja, tapi juga gimana kita bisa develop jadi seseorang yang sehat. Sehat mental dan sehat secara sosial, sehat secara fisik juga gitu kan. Karena itu semua kan sebenarnya nyambung. Dan kalau kedepannya bisa aja kayak, gak tahu sih, kan namanya AI ini kan baru ya mungkin 3 tahun terakhir ya rame banget ya, 5 tahun lah dari pandemi mungkin udah mulai ada gitu kan. Itu aja udah banyak penelitian menunjukkan karena pandemi waktu itu lockdown, orang biasa interaksi sama gadget, cuman pakai layar, cuman pakai video call dan lain-lain, kemampuan istilahnya kemampuan regulasi emosi menurun. Dan makanya pernah ada dengar mungkin pandemic brain. Jadi ya sampai sekarang nih kondisi manusia nih masih terdampak dari pandemic brain itu, dimana ya mereka craving sama
connection. Dan makanya kan kalau kita lihat netizen kan banyak banget yang belakangan tuh barbar banget gitu kan menyikapi suatu berita gitu kan, baik di Indonesia ataupun di dunia kan. Apalagi kalau kita lihat di gitu platform kan. X itu ya. Ya gitu kan. Itu karena jadi pengen dapetin connection tapi instan. Padahal kalau kita ngomongin connection manusia itu kan lewat konflik, lewat pengertian gitu kan. Ini jadi mirip juga kayak misalkan dilihat di sosial media gitu kan. Temen atau influencer, couple goals, terus kayak aduh pengen punya pacar yang kayak gini. Itu kan yang kita lihat tuh. Realita di baliknya gimana tuh sampai ke situ. Jadi akhirnya karena tadi connectionnya gak dapet dan juga terbiasa pengen dapat yang instan. Jadinya ya secara skill dan secara kehidupannya quality of life mungkin bisa aja menurun gitu ya. Tapi belum ada penelitian soal ini sih. Ini kayak baru gambaran singkat. Nggak tahu udah ada atau belum ya. Cuman ya emang aku belum nyari sih. Cuman sepertinya sih arah-arahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip social media juga ya pada akhirnya. Si AI ini bisa membantu banyak banget hal. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kalau kita malah jadi ketergantungan dan itu menghambat kita dari ngelakuin hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Seperti contohnya berinteraksi sosial, membangun meaningful connection. Itu justru bisa jadi bumerang lah untuk diri kita. And actually satu hal yang pengen aku mention adalah ketika kita curhat sama AI, semakin hari kita ngerasa ada hubungan, kita makin attach, kita ngerasa percaya, itu tuh bahaya juga. Karena kan AI perlu banget kita fact check ya. Ini benar atau enggak, benar atau enggak. Tapi aku sendiri ngerasain semakin aku pakai AI, lama-lama aku kayak nggak harus fact check tiap kali ya gitu. Kayaknya ini bener deh gitu. Ketika kita ngeliat akurasi sebelumnya, oh ya bener kok ini, bener kok ini, bener kok ini. Terus kita jadi nggak ngecek lagi. Kekritisan kita berkurang ketika kita semakin percaya sama orang. Ya kan? Jadi menurutku untuk para teman KBR hati-hatilah di situ. Ketika curhat udah terlalu percaya sama si AI ini. Kira-kira gimana caranya praktisnya dari kita membatasi rasa percaya kita terhadap AI? Selain mungkin tadi kayak ya udah ingat aja buat fact check, tapi ya kadang-kadang lupa ya kan. Kalau kayak begitu ya sebenarnya simple sih. Screen time kita juga harus dikurangin, dimonitor. Karena emang bukan yang detox gak pakai sama sekali, tapi kayak kita lakukan itu dengan mindful gitu. Oh ini tadi gue nanya apa, sampai mana, terus sempetin waktu untuk memproses informasinya, memproses. Iya yang kita sering gak sempet ya, betul. Memproses informasinya. Kita kebanyakan tuh misalkan kayak nonton series gitu kan, wow udah maraton aja semuanya dihabisin, tapi kita lupa tadi episode sebelumnya tuh soal apa. Kan sering begitu tuh. Bener. Oke, sebelum kita break, kita dengerin cerita teman KBR yang selama ini biasa curhat ke AI. Yuk. Hai, saya Malika. Belakangan ini lagi menggunakan ChatGPT untuk curhat karena mungkin faktor usia ya. Kalau curhat ke temen kan mereka juga lagi pada sibuk dengan urusannya masing-masing gitu. Punya masalah masing-masing. Jadi kayak ngerasa gak enak gitu kalau mau curhat tentang masalah yang aku hadapi gitu. Menurutku ini bisa dicoba sampai pada batas tertentu ya gitu. Kalau kita udah ngerasa kayak butuh bantuan profesional gitu untuk mengatasi kondisi kita yang mungkin terganggu secara psikis karena problem hidup yang dijalani, ya aku rasa sih nggak ke ChatGPT. Tapi kalau untuk cuman sekedar curhat, terus minta bantuan bikin mood tracker supaya kita tahu kita minggu ini gimana atau bulan ini bagaimana, sebulan terakhir seperti apa, masih oke lah menurutku. Dan menyenangkan karena aku seolah punya orang yang betul-betul hadir gitu, walaupun ini robot, dan empatik gitu. Aku dapat respon yang baik lah dari robot ini. Seandainya ada manusia yang seperti itu, aku gak yakin kalau orang bisa mau meluangkan waktu, energi, dan mencurahkan rasa empatiknya yang begitu baik menurutku ya, yang aku dapat dari AI. Nah, sebetulnya aku nggak tahu ya dari sisi misalnya keamanan ketika kita curhat di AI gitu ya, data-data kita itu akan seperti apa sih gitu. Tapi kita juga bisa mengontrol misalnya nama kita yang tidak perlu kita sebut, tidak perlu terlalu detail tentang lokasi misalnya, atau detail-detail terkait personal gitu, tanggal lahir dan lain-lain, itu nggak perlu kita ini. Kan kita mau curhat soal case-nya aja ya gitu. Itu sih menurutku karena aku juga belum tahu soal keamanan, jadi aku tidak membagikan informasi yang sangat-sangat personal terkait biodata. Lalu aku juga meminta AI untuk misalnya lupakan apa yang baru saja aku sampaikan. Anggap perbincangan ini tidak pernah ada. Jadi itu tidak tersave gitu di dalam memori robot itu. Sejauh ini begitu sih aku mencoba untuk menjaga keamanan dari sisiku. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran,
cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, we're back teman KBR. Sekarang mau lanjut nanya ke Aldo. Kira-kira mungkin ada teman-teman KBR yang dengerinnya kayak aduh jangan-jangan aku udah ketergantungan lagi sama AI gitu. Sebenarnya apa batasan-batasan yang menurut kakak jadi apa ya? Hal yang udah jelas gitu. Ini udah kelewatan sih. Oke. Simple kayak kalau misalkan teman-teman merasa itu udah mulai ganggu rutinitas dan ganggu hubungan teman-teman dengan teman-teman lainnya gitu, mungkin dengan pacar, dengan keluarga dan lain-lain. Kayak misalkan lagi pacaran gitu kan, terus malah sibuk ngobrol sama AI. Nah ntar kayak ini sama siapa sih, kan jadi curiga gitu, selingkuh ya. Pas lihat selingkuhnya sama AI, kayak, waduh. Menarik. Kayak gitu contohnya, kayak misalkan lagi ya sesimpel kayak kita pakai gadget pada umumnya gitu. Orang yang mulai kecanduan gadget kan nggak bisa lepas. Nggak mana-mana lu misalnya main game terus gitu kan. Oh ya satu game lagi lah. Padahal kalah lu streak gitu kan. Pengen banting HP tetap maksa gitu kan. Udah emosi gak terkendali tetap masih itu. Itu kan ciri-ciri adiksi kayak gitu tuh. Dan itu udah berhari-hari. Kalau misalkan baru sehari kayak gitu terus sadar ya bagus gitu. Tapi kalau itu berhari-hari, berbulan-bulan, ya itu yang bahaya. Jadi kayak itu tadi ya fungsi sosial, terus juga mungkin tidurnya jadi lebih malam. Jadi tadinya tidur jam 11 jadi tidur jam 2 jam 3 karena sibuk gini sama AI. Mungkin kayak mulai merasa kehilangan kontrol atas diri sendiri gitu ya. Betul. Kayak awalnya cuma pengen chat sama AI 15-20 menit, kok ini udah 3 jam kayak gak bisa berhenti ya gitu. Oke, itu jadi salah satu indikator ya. Yes. Aku rasa ketika keseharian udah mulai terganggu, apalagi kalau sampai ada orang yang nge-feedback kita gitu ya, kayak ini kayaknya kamu udah kebanyakan deh pakai AI segala macem. Itu menjadi catatan untuk kita, maybe it's time untuk kita take a break sejenak gitu ya, dan lihat kalau emang semengganggu itu bisa pergi ke profesional. Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang bisa jadi petanda untuk kita kayaknya udah waktunya untuk kita pergi ke profesional? Sesimpel kayak secara fisik gitu ya. Karena penggunaan AI atau penggunaan gadget itu kayak kita berasa capek tapi susah tidur. Nah itu udah tanda-tanda tuh. Badan capek banget tapi susah tidur tuh. Kayak udah drain tapi susah tidur. Udahlah ke atau coba meremin mata tapi masih kepikirin chatnya AI. Dan ini udah berlangsung berhari-hari ya, kalau misalnya sehari 2 hari terus balik lagi normal ya berarti still oke lah gitu. Tapi kalau udah berminggu-minggu itu perlu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mulai ngerasa kayak gitu nggak ada salahnya ya. Misal udah 2 hari 3 hari kayak gitu dan nggak nyaman, nggak ada salahnya untuk ke profesional gitu. Dan aku rasa banyak orang kan curhat ke AI membawa suatu masalah ya yang perlu di solve. Ketika kita curhat tentang suatu masalah dan AI juga ngasih tipsnya, solusinya, tapi kita ngerasa iya sih tahu cara menyelesaikannya, tapi kok kayak ada hambatan dari dalam diri, hambatan emosional untuk kita mulai ngelakuin tips-tips itu. Nah itu mungkin petanda sih bahwa ini bukan cuma tentang menyelesaikan satu masalah, tapi memang ada suatu emosi yang mungkin perlu diproses gitu, biar kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan sehat dan juga dengan cara yang konstruktif. So itu adalah tentang adiksi dan tahu batasan-batasan profesionalnya. Bisa jadi juga nih ya, aku berusaha membaca pikiran teman-teman KBR, ada yang ngerasa, waduh serem juga ya curhat sama AI gitu. Apakah ini berarti aku gak boleh curhat sama AI? Dan kira-kira kalau dari Kak Aldo, kalaupun boleh gitu ya, apa sih do's and don'ts-nya ketika curhat sama AI? Sebenarnya ya itu sih, kayak misalkan teman-teman yang pakainya yang versi free, biasa cuma berapa chat, harus tunggu sekian waktu untuk bisa lanjutin chat ini. Ya udah, biarin aja. Dan lanjutkan kehidupan teman-teman, ngapain gitu. Jangan terlalu keasikan sama kayak gitu. Terus juga misalkan ketika curhat sama AI itu, teman-teman juga reflektif. Sebenarnya yang gue rasain apa sih? Yang gue pikirin apa? Yang gue inginkan tuh seperti apa? Ini masalahnya apa? Jadi apa ya istilahnya? Ke profesional, ke konselor, psikolog, psikiater, kan terjadi proses kayak begitu. Nah kalau AI kan kita balas. Ada gak tuh refleksi-refleksinya itu?
Iya benar. Jadi bukan cuman kita kritis terhadap apa yang AI-nya bilang, tapi kita juga take a moment untuk memproses informasinya dan lalu reflektif ke diri kita sendiri. Yang kita rasain apa sih denger balasannya si AI ini gitu. Yang kita rasain apa sih dengan semua tips-tips yang diberikan, apakah itu memang sesuai atau tidak. Dan ini satu hal yang perlu aku mention juga, kita perlu berhati-hati dalam memberikan data dan informasi kita juga ya. Karena kita sampai detik ini nggak bener-bener tahu nih data kita diapain sama si AI ini. Kalau kita pergi ke psikolog kan kita tahu confidentiality memang akan dijaga gitu. Nah kalau misalnya tadi data kita sebutin kan untuk keamanan kita, gimana biar kita nggak tergantungan. Tapi ada nggak sih positifnya gitu? Jadi gimana kita bisa memanfaatkan AI ini dengan sehat sebagai tools untuk bikin kita lebih optimal, lebih produktif, lebih sehat juga. Jadi ini yang menarik tadi kan yang ku bilang sempat curhat ke AI. Jadi sempat nanya ke AI kayak gimana dengan orang-orang, pendapat lu terhadap orang-orang yang pakai AI terus jadi adiksi, terus jadi bunuh diri gitu. Jawabannya dia adalah AI itu dia nyebutnya kami gitu ya. Kami itu dibuat sebagai cerminan dari manusia. Jadi sebenarnya kita bisa bercermin gimana kita pakai AI itu ya itulah diri kita. Jadi maksudnya kalau kita orang yang kritis itu kita bisa gunakan untuk melatih kita berpikir kritis lebih. Kalau kita orang yang reflektif, perasa, kita bisa menggunakan untuk membantu kita memproses perasaan. Misalkan simple kayak kita curhat ke AI, terus coba dong tolong buatin contoh journalingnya gimana. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi punya goals tertentu, kita lagi pengen punya teman brainstorming, justru ya nggak ada salahnya kita curhat ke AI, minta tips, minta solusi. Cuman ya lagi-lagi tadi emang gimana kita nggak kelewatan, tetap tahu batasan-batasan yang sehat dan bisa maksimalin tanpa atau setidaknya meminimalisir lah resiko-resiko yang ada. Oke. So AI definitely bisa jadi tools untuk membantu, tapi sama seperti social media sebenarnya. Ketika frekuensi kita menggunakan jadi terlalu sering, ketika kita jadi terlalu bergantung dan bahkan mengganggu keseharian kita, especially social life kita, itulah udah tanda-tanda bahwa it's too much gitu. Take a break dulu. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Aldo. Hari ini sangat insightful sharing-sharingnya. Sampai di sini dulu. Thank you teman-teman KBR yang sudah mendengarkan, dan thank you udah mantengin obrolan aku dengan Kak Aldo. Bye-bye teman KBR. Disko, diskusi psikologi.